Puji nama Tuhan, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Hari ini adalah hari yang sudah Tuhan jadikan kepada kita. Mari sama-sama kita beribadah raya. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir bersama-sama kami mengikuti ibadah, saya mengundang setiap hari Minggunya. Mari sama-sama kita beribadah. Dan juga kita akan ada setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Doa jam 4 sore waktu Jakarta dan jam 7 malam waktu di Australia. Mari sama-sama 30 menit kita berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk bangsa Australia, untuk bangsa sekitar tetangga, bangsa Indonesia dan bangsa Australia. Mari sama-sama sebelum memulai ibadah kita awali dengan berdoa. Puji syukur kami Tuhan, kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa, karena Engkau sungguh baik, sangat baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini Engkau memberikan kami waktu yang indah. Kami akan beribadah raya Tuhan. Berkati dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah kami meninggikan Engkau Tuhan. Pada saat kami mendengarkan firman-Mu, kami akan mendapat kekuatan baru Tuhan. Kami akan mendapatkan mujizat-Mu Tuhan. Kami merasakan Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, beracaralah dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita sembah Dia. Kita angkat penyembahan kita ke hadapan tahtanya yang kudus. Haleluya, haleluya. Kami sungguh membutuhkan Engkau Tuhan. Lord, I come, I confess. I
sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita menerima firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. Moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every place that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya. Haleluya, mari kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami siap menerima firman Tuhan. Berbicara lewat hamba-Mu, berkati dia, sembunyikan di bawah, di balik salib-Mu dan kami semua, supaya kami menerima rahmat Tuhan, menerima firman Tuhan. Kami tolak roh-roh yang tidak konsentrasi, roh ngantuk, roh kritik. Kami terima roh Allah, Roh Kudus, roh yang membangun, melengkapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, judul firman hari ini adalah bangunlah iman di atas dasar yang paling suci. Mari kita baca Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi saudara-saudara, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kita harus membangun iman kita dengan teliti, dengan baik, dan terus menerus. Artinya supaya kepada kita Allah bisa memberikan pengertian-pengertian yang lebih lanjut. Dan yang paling penting supaya kita jangan disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang begitu banyak tanpa kita sadar, mengelilingi kita dan siap menelan kita. Kalau Bapak Ibu tidak kuat dasar imannya, nanti akan
gampang percaya kepada mujizat, padahal mujizat itu belum tentu dari Tuhan. Malaikat gelap, iblis, setan juga bisa buat mujizat. Kalau kita sampai menyembah dia, padahal dia bukan Yesus Kristus, kita bisa tersesat, Bapak Ibu Saudara. Maka itu firman Tuhan diperingatkan kepada kita, diberikan untuk kita membangun iman kita di atas dasar yang paling suci. Artinya, iman kita harus dibangun dengan kesadaran bahwa bahwa Allah adalah Allah yang kudus. Firman adalah Allah, Allah adalah firman, dan firman itu dan Allah itu adalah kudus. Itu artinya dasar iman yang paling suci. Haleluya. Kiranya firman Tuhan di awal ini sudah membawa kita kepada satu pengertian bahwa tugas kita lah untuk hidup sebagai anak Tuhan, untuk menggali kebenaran firman dengan tekun, dengan bantuan Allah Roh Kudus. Yudas 1 ayat 3 kita baca. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan untuk menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ada ajakan yang diberikan kepada kita. Jangan sampai kita berhenti berjuang mempertahankan iman kita yang kudus. Di sekeliling kita sekarang sudah begitu banyak ya pengajaran-pengajaran yang kita tidak sadar sudah masuk ke dalam gereja. Contohnya, ajaran-ajaran relativisme, yaitu ajaran-ajaran yang tidak mengakui kebenaran mutlak, tidak mengakui Yesus sebagai jalan dan kebenaran hidup satu-satunya, hanya Yesus. Tidak. Mereka menerima Yesus, tetapi juga mereka menerima yang lain. Sepenggal-sepenggal. Mereka menerima iman Kristen, tetapi juga bagian-bagian tertentu mereka buang. Relatif. Mereka tidak mengakui adanya kebenaran absolut, tidak mengakui adanya kebenaran mutlak. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Mereka tidak akui itu. Ini ajaran-ajaran relativisme. Mereka ada di dalam gereja, tetapi mereka tidak mengakui bahwa satu-satunya jalan itu adalah Yesus. Nah, ini berbahaya tentunya. Karena firman Tuhan sudah jelas. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada orang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan ajaran relativisme ini tentu nanti melahirkan pengajaran-pengajaran yang lain. Tanpa kita sadar, kita sudah khotbahkan ini. Sekarang sudah mulai tegas mereka menonjolkan diri mereka. Mari Bapak Ibu kita sadar, berhati-hati untuk tidak terpengaruh. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar bahwa di akhir zaman ini kita ini bisa-bisa menjadi minoritas. Karena kita membela kebenaran firman Tuhan yang absolut itu. Dan kita ini akan diejek-ejek. Ya, Yudas 1 ayat 18 dan 19 ya. Yudas 1 ayat 18 dan 19. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi mereka ini ada di mana? Mereka ini ada di dalam gereja. Tetapi mereka menghina, mengejek-ejek kita. Mengejek-ngejek siapa? Mengejek orang-orang yang hidup dengan Roh Kudus dan yang hanya memegang Yesus sebagai kebenaran absolut. Mereka bukan orang luar, mereka orang dalam. Orang gereja sendiri yang menghina orang gereja yang memegang Yesus sebagai ajaran absolut. Jadi nanti akhir zaman kita akan semakin melihat kita ini semakin menjadi minoritas-minoritas. Ya. Jadi musuh kita bukan yang di luar Kristen. Nanti yang menindas kita, yang menghina, mengejek kita adalah orang-orang yang di dalam. Karena mereka menganggap bahwa kita ini perusak.
Makanya kita dihina, digencet. Ya, firman Tuhan katakan pemecah belah. Jadi kita akhirnya nanti seolah-olah seperti sendiri. Tetapi kita tidak sendiri. Ada Allah bersama kita. Mari Bapak Ibu, saya tutup kebenaran firman Tuhan. Bangunlah dan imanmu di atas dasar yang paling suci. Bangunlah imanmu di atas dasar yang paling suci. Dengan cara apa? Berdoa dalam Roh Kudus. Saya baca ayatnya. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus ini dua artinya. Artinya berdoa berbahasa roh. Ya, semoga Bapak Ibu tidak anti. Dan kedua, berdoa dengan bahasa manusia, bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dipimpin oleh Roh Kudus. Dua-duanya harus dijalankan. Saya rasa kita tidak akan tergoncang oleh kalimat yang terakhir. Berdoa dalam Roh Kudus artinya berdoa berbahasa roh, doa dipimpin roh, ya, dan berdoa dalam roh juga artinya doa dengan kata-kata manusia yang biasa, tetapi di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Dua-duanya harus kita jalankan. Kalau kita tidak lakukan ini, nanti kita akan tidak alami kekuatan Allah itu. Ya. Nanti lain kali waktu saya akan bahas lebih dalam mengenai doa berbahasa roh dan doa dalam roh itu. Dua-duanya harus kita pegang. Di akhir zaman ini jangan ragu memakai kuasa dan fasilitas yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan kita dipecah-pecah belah. Kita harus bangun iman kita di atas dasar yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus supaya kita kuat. Mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan untuk kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami diingatkan, dan kami akan lakukan apa yang sudah firman Tuhan sampaikan kepada kami, bahwa kami membangun terus iman kami dengan kesucian kekudusan dan berdoa dalam roh. Kasih karuniamu menyertai kami, pertolonganmu ada pada kami, perlindungan penjagaanmu ada pada kami. Kami serahkan hidup kami selanjutnya, berkat Allah sudah menanti. Kalau kami tertanam setia, akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan, anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan pimpinan tuntunan Allah Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan menjemput kita kembali. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahan, perpuluhan yang dikembalikan yang milik Tuhan, dan semua support yang diberikan kepada kami. Mari kita terus bertekun, berdoa, dan kita jumpa minggu depan kembali. Haleluya, shalom.